Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Hari ini sangat berbahagia sekali karena kita bisa berjumpa, bisa bertemu walaupun hanya melalui video pembelajaran kali ini. Dan Ibu berdoa dan berharap semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan dan selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa belajar bersama. Anak-anak sekalian, materi kali ini adalah mengenai menganalisis isi teks iklan. Adapun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, Ibu ingin mengingatkan kembali kalian harus tetap ada di rumah dan selalu menjaga protokoler kesehatan, yaitu selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Anak-anak sekalian, jangan lupa satu lagi, kalian harus tetap semangat. Anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini dengan model pembelajaran Discovery Learning, siswa mampu mengidentifikasi struktur isi iklan dengan teliti. Kemudian, kalian juga harus mampu mengidentifikasi struktur bahasa iklan dengan cermat dan mandiri. Anak-anakku sekalian yang Ibu cintai, pernahkah kalian melihat iklan? Bagaimanakah iklan yang bagus atau bagaimana iklan efektif? Tentu saja kalian pernah melihat iklan-iklan yang bertebaran saat ini, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Melalui materi berikut, kamu akan diperkenalkan dengan cara menganalisis iklan. Dan silakan kalian untuk memperhatikan contoh-contoh iklan berikut. Materi kali ini, sebagaimana yang telah Ibu sampaikan tadi, yaitu menganalisis isi teks iklan. Cara untuk memahami dan menginterpretasi iklan secara benar adalah dengan menganalisis isinya. Analisis ini mencakup dua versi. Versi pertama adalah analisis iklan yang dibuat sendiri agar dapat membuat iklan yang baik, menarik, dan unggul. Versi kedua adalah analisis iklan yang dibaca agar mendapat produk yang unggul, tidak tertipu, dan memuaskan. Kedua iklan tersebut membutuhkan kriteria yang jelas. Dengan kriteria yang jelas, kita dapat lebih mudah menganalisis iklan yang dimaksud. Berikut adalah kriteria yang dapat digunakan untuk menganalisis iklan. Yang pertama adalah struktur isi iklan. Menurut Bolen 1984, struktur iklan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagian butir utama atau headline. Yang kedua badan atau body copy. Dan yang ketiga adalah penutup atau close. Butir utama atau headline itu adalah bagian-bagian terpenting dari sebuah iklan yang berfungsi sebagai penarik perhatian khalayak. Letaknya tidak selalu pada awal tulisan tetapi merupakan bagian pertama yang dibaca orang. Jadi biasanya bagian butir utama ini selalu menarik perhatian khalayak banyak. Kemudian yang kedua adalah bagian badan atau body copy. Body copy itu adalah penjelas dari bagian pertama atau bagian headline. Dalam body copy, pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada calon pembeli harus diuraikan dengan baik. Penguraian pesan harus menggunakan bahasa yang persuasif atau bahasa yang membujuk dan mudah dipahami dan tidak membosankan agar pembaca tertarik dan berminat untuk membeli produk yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah bagian penutup atau close. Bagian penutup adalah suatu iklan dapat juga berisi informasi-informasi lain yang berhubungan dengan topik
yang diiklankan. Informasi tersebut dapat berupa nomor telepon, cap dagang, dan tempat pelayanan. Informasi tersebut pada hakikatnya merupakan informasi tambahan yang penting dan apabila dihilangkan dapat menimbulkan suatu masalah. Kemudian bagian selanjutnya menggunakan analisis selanjutnya yaitu struktur bahasa iklan. Menurut Stan Rapp dan Tom Collins 1995, struktur bahasa iklan yang berupa struktur kata yang berfungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah berfungsi sebagai penggugah, yaitu kata-kata yang digunakan dapat atau harus dapat menggugah masyarakat agar dapat membaca iklan secara keseluruhan. Yang kedua, harus informatif, yaitu kata-kata yang digunakan harus jelas, harus komunikatif, dan tidak berbelit-belit. Bagian ketiga adalah bahasa itu harus persuasif. Apa itu persuasif? Yaitu rangkaian kalimatnya yang membuat konsumen tertarik dan penasaran. Nah, dalam layar ini kalian bisa melihat ada sebuah contoh iklan. Ini ada tulisan besar yang bertuliskan yaitu kursus komputer. Nah, pada bagian ini adalah merupakan bagian butir utama atau bagian headline. Silahkan kalian perhatikan. Kemudian ada juga bagian badan atau body copy. Kalian bisa melihat di body copy ini biasanya ada di tengah-tengah ya posisinya. Dan menguraikan isi atau menjelaskan dari bagian butir utama tadi. Dan yang terakhir ini ada bagian penutup close. Ini ada kalimat atau ada alamat kantornya. Ini terlihat pusat pengajian komputer Invoice. Setelah kalian memahami materi tadi, tentu saja kalian harus mengevaluasi dengan memperhatikan dan melaksanakan tugas berikut. Yang pertama, carilah 2 buah iklan dari media massa atau media elektronik. Kemudian analisislah teks tersebut berdasarkan struktur isi dan struktur bahasa. Kemudian analisislah apakah teks tersebut tergolong iklan yang berkualitas dan menarik. Kirimkan hasil tugas kalian di Classroom sesuai waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai telat untuk menyerahkan tugas ini ya anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian yang Ibu cintai, setelah menerima materi ini dengan cara seperti ini, apa yang kamu rasakan? Apakah kamu merasa mudah memahami materi ini atau sebaliknya? Apakah kalian senang melaksanakan pembelajaran ini? Dan apa harapan kalian untuk pembelajaran berikutnya? Silahkan tuliskan jawaban kalian pada Google Class ya. Demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Ingat selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Kalian tetap di rumah saja. Demikian semoga bermanfaat, penuh keberkahan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.